Mas, bagaimana sih caranya biar konsisten dalam membaca buku? Aduh, pertanyaan itu sering banget ditanyain ke saya terutama. Padahal saya juga ya kalau mikir caranya ya mungkin nggak ada gitu caranya selain dipaksakan. Ya awalnya memang harus dipaksakan dulu. Kemudian hal itu akan menjadi habit atau kebiasaan. Rasanya juga hampa gitu kalau nggak megang buku sehari misalnya gitu. Kalaupun nggak bawa buku mungkin baca-baca artikel kalau memang bukunya nggak sengaja nggak ke bawah kayak gitu. Jadi membaca itu bukan tentang menyelesaikan satu buku atau satu cerita gitu kan, tapi membaca itu tentang menemukan bagaimana keindahan narasi-narasi yang dibuat oleh para pengarang atau penulis begitu. Dan membaca juga um, ada dua tipe, yaitu membaca secara deskriptif dan membaca secara analitik. Orang yang dalam tahap membaca secara deskriptif akan membaca sesuai dengan konteks buku tersebut, dan seorang pembaca ya secara analitik mungkin ini sudah expert, sudah sering membaca, jadi dia akan menemukan beberapa hal-hal yang penting yang ingin diambil dari sebuah buku itu. Dan kenikmatan seseorang ketika membaca adalah ketika mengalami pengetahuan baru, atau ada yang namanya istilah dalam sastra itu katarsis, atau proses bukan hanya relevansi tetapi kepuasan dalam membaca konflik di dalam sebuah narasi tersebut, atau ketidaksetujuan yang membuat kita penasaran. Itu juga kadang menjadi sebuah rasa penasaran yang ingin kita gali terus secara lebih jauh gitu. Dan ingat, konsistensi dalam membaca itu tidak ada. Maksudnya orang tiba-tiba dibenturkan oleh mood gitu kan, nggak mood gitu. Keganggu dengan suasana kerja yang capek gitu kan. Padahal ya membaca itu adalah healing yang sebenarnya gitu kan. Kita bisa banyak belajar dari isi-isi di dalam buku tersebut, bahkan justru bisa menambah effort kita terhadap sesuatu yang ingin kita capai. Dengan membaca, kalian harus mengosongkan pikiran kalian. Nah, seperti sama gelas kosong gitu. Gelas kosong diisi teh yang akan menjadi teh. Gelas kosong diisi kopi akan menjadi kopi. Begitu juga seharusnya seorang pembaca. Jadi tidak membawa atau tidak terkesan mengharapkan sesuatu yang baik dari buku itu tersebut gitu kan. Mungkin bisa kita lihat awal-awal kita mencari sebuah referensi sebuah buku gitu kan. Kalian bisa mencari referensi buku dari orang yang mungkin sudah memiliki pengalaman membaca yang sesuai dengan selera kalian gitu kan. Juga kedua, dari rekomendasi mungkin dari guru, dari dosen, dari siapapun itu yang setidaknya hal itu bikin kalian penasaran. Ya, selamat membaca dan semangat terus dalam membaca. Ingat, resolusi tahun 2024 ini kalian mau ngabisin berapa buku? Yuk kita sama-sama kita hitung buku yang kita baca. Dengan cara setelah membaca, kalian juga harus membuat resensi sebuah buku tersebut agar kalian gak lupa. Biasanya saya termasuk orang yang sering membaca ulang buku-buku yang sudah saya baca, karena ya begitu, kadang ada hal yang terlewat di dalam buku yang pertama kali kita baca misalnya gitu. Oke, semangat terus untuk membaca. Salam literasi.